supaya kita semakin cinta terhadap negara Indonesia. Ya, berdiri semuanya. Arif akan mengecek kehadiran siswa-siswi semuanya. Nanti yang Pak Arif panggil bisa langsung angkat tangan dan bilang hadir, gitu ya. Vanessa, Jennifer. Anak-anak, seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita cek dulu kebersihan di sekitar kita. Ayo cek dulu kanan kiri. Ada yang masih kotor apa tidak? Tidak ada? Tidak ada. Tidak betul? Wah, pinter, berarti anak sudah paham betul bagaimana menjaga kebersihan. Seperti materi 2 minggu yang lalu tentang apa? Bersih itu sehat. Ya, kita harus menjaga kebersihan di lingkungan kita, baik dimanapun kita berada. Ya. Anak-anak, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari salah satu surat Al-Quran. Surat apa? Al-Falah. Surat apa? Al-Falah. Surat Al-Falah. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih. Yo, semalam belajar apa tidak? Belajar apa tidak? Belajar. Nah, coba Pak Arif tes. Kemarin mempelajari surat Al-Falah. Surat Al-Falah itu terdiri dari berapa ayat, anak-anak? 5. Berapa? 5 ayat. Surat Al-Falah itu merupakan urutan keberapa? 113. Kemudian surat Al-Falah turun di kota apa? Ayo. Kota Makkah. Wah, pinter-pinter semuanya. Untuk materi yang hari ini, masih juga terkait dengan Al-Quran, yakni materi surat Al-Fil. Surat apa, anak-anak? Surat Al-Fil. Surat apa? Al-Fil. Ini juga nanti akan membahas bagaimana kekuasaan Allah atas dunia ini. Nanti akan kita ketahui ketika sudah memasuki pada materi. Seperti yang disampaikan Pak Arif tadi, pada hari ini kita akan mempelajari surat Al-Fil. Setiap pembelajaran pasti memiliki tujuan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Dengan pembelajaran terbimbing, siswa terbiasa membaca surat Al-Fil dengan tertib. 2. Dengan metode demonstrasi, siswa bisa menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna surat Al-Fil dengan baik dan benar. 3. Dengan diskusi, siswa dapat menelaah arti surat Al-Fil dengan benar. 4. Dengan diskusi, siswa dapat menyimpulkan makna yang terkandung dalam surat Al-Fil dengan benar. Dan seperti biasa, sebelum kepada materi inti, Pak Arif akan membagikan bacaan, ya, membagikan bacaan untuk membiasakan diri kita setiap pagi membaca, untuk membiasakan literasi dalam diri kita, supaya semakin banyak wawasan yang kita dapatkan, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Oke. Sudah selesai pembacanya, anak-anak? Sudah. Di dalam kertas yang Pak Arif bagikan itu ada kisah. Kisah siapa, anak-anak? Kelahiran dan masa kecil Imam Syafi'i. Nah, dalam sana disebutkan Imam Syafi'i terlahir dalam keadaan yatim. Artinya apa? Ayahnya sudah meninggal dunia. Tapi itu tidak menjadikan halangan bagi Imam Syafi'i untuk terus belajar. Semangat dan motivasi kuat Imam Syafi'i sangat luar biasa. Seperti ungkapan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar,
maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Apa aja? Jadi jika kita tidak mau lelah saat ini, maka selamanya kita akan menderita. Karena apa? Kebodohan. Ingin bodoh? Ingin bodoh? Karena itu maka kita harus terus semangat belajar. Semangat? Semangat? Semangat pagi, 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 pagi. Yes. Pada awal pembelajaran hari ini, Pak Arif akan mengajak anak-anak semuanya untuk mengamati video tentang kisah yang ada di dalam surat Al-Fil. Karena kisah ini terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Ini terjadi pada tahun 571 Masehi, ketika Nabi Muhammad sebelum lahir. Nah, ini diceritakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Kisahnya bagaimana? Nah, Pak Arif akan menampilkan video tentang kisah dari kejadian pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, anak-anak persiapkan dulu buku tulisnya, alat-alat tulisnya. Nanti siapa tahu ada yang penting dan perlu diingat, bisa bacakan, ya. Atau mungkin hal-hal yang ingin ditanyakan bisa juga dicatat, nanti ditanyakan setelah penayangan video. Bisa dimengerti? Sudah siap anak-anak? Sudah. Oke, Arif akan menayangkan video dulu. Kisah penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Fil ayat 1 hingga ayat ke-5. Kisah ini menceritakan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran bagi kita tentang akibat seseorang yang sombong dan merasa dapat melawan kekuasaan Allah. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abroha yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abroha memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abroha bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, Bagaimana videonya? Menarik apa tidak? Menarik. Ada kisah tentang raja apa? Raja siapa? Abroha. Dia mau apa tadi Raja Abroha? Menyerang Ka'bah, ya. Karena apa? Iri hati di negaranya orang tidak ramai beribadah, tapi malah lari semuanya ke Mekah, ya ini ke Ka'bah. Akhirnya mau menyerang Ka'bah. Bagaimana hasilnya? Bagaimana hasilnya tadi? Diserang sama burung ababil, dilempari dengan apa? Batu yang panas, ya. Akhirnya semuanya kan itu semuanya tertuang di dalam surat Al-Fil ayat 1 sampai ayat 5. Ini suratnya. Mari bacakan, ya.
Nanti kita tirukan bersama-sama. Oke? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuh, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tuh, 2, 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tuh, 2, 3. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tuh, 2, 3. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tuh, 2, 3. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini, coba perhatikan artinya. 1, coba baca. Aurel. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Jadi Allah sudah menceritakan tentang pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Ini padahal terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi. Karena ini terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir. Kemudian dituangkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Fil. Al-Fil, fil itu artinya adalah gajah. Kenapa surat ini ya menceritakan tentang pasukan bergajah? Pak, yang kedua, Ali dibaca. Bukankah dia telah menjadikan budaya mereka itu sia-sia? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dia tipu yang menipu daya ini maksudnya siapa? Siapa? Abdo. Untuk lebih memahami dan mengetahui tentang surat Al-Fil, Pak harus membagi kelompok. Ya, ada 2 kelompok di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nanti akan saya beri kertas berwarna merah dan kertas berwarna biru, ya. Ya, nanti setiap kelompok dapat 1 bagian. So, nanti akan ada amplopnya. Amplopnya isinya apa? Ya, nanti anak-anak akan tahu apa isinya. Nanti akan ada berita. Oke, sekarang coba perwakilan kelompoknya mengambil ke depan. Itu. Ini merah, ini biru. Ayo, diambil. Satu-satu. Sekarang adu cepat. Sekarang diurutkan ayatnya, kemudian ditempelkan dalam kertas. Ayo, semuanya, cepat. Ayo. Nah, ayo, yang pertama, kedua, ketiga yang mana? Ayo. Nah. Ayo. Kalau sudah nanti langsung ditambahkan ke depan. Ayo, siapa cepat dia dapat. Ayo.
Coba santai dulu. Ya, kalau betul. Dua. Ya, betul kelompok dua. Kelompok dua sementara lebih unggul dari kelompok satu. Saya beri amplop yang kedua. Amplop yang kedua. Ya, saya bentar. Ya, bentar. Awak ambil ya, Ya. Nanti sama adu cepat ya. Siapa cepat nanti harus ditambahkan. Langsung diangkat juga, Pak. Itu ya. Ya. Oke. Itu 1, 2, 3. Supaya nggak bingung sama tulisin nomor apa, nomor ayatnya juga nggak apa-apa. Ayo. Yang kelompok 2 tadi ya. Ya. Nah, kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, nanti cek. Siapa tahu cepet tapi ternyata kerjanya salah ya. Tapi ya semoga cepet dan benar. Oke. Nah. Kelompok 2 nomor 1. Nah, cek nih. Nah. 1. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak dengan pasukan gajah? Betul pada? Oke, nomor 2. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Nomor 3. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar? Salah. Berarti nomor 3 masih kurang benar. Itu seharusnya ada di nomor yang 4. Ya. Seharusnya ada di nomor yang ke-4, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Nah, yang ketiga, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Itu nomor berapa? 3. Berarti yang nomor 3 dan nomor 4 itu terbalik. Ya, cepat tapi kurang benar. Nomor 5, sehingga mereka menjadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Berarti masih nilainya masih 60. Ya, kalau tadi 160 berarti rata-rata nilainya ada 80. Tepuk tangan dulu. Nah, coba kelompok 1. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Betul? 2. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka yang sia-sia? Betul? Nah, 3. Dan dia mengirimkan pada mereka burung yang berbondong-bondong. Betul? Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Betul? Sehingga mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Betul? Betul semuanya. Yang pertama itu 100, yang kedua 100, berarti nilainya 100 semuanya. Berarti yang apa? Kelompok 1 nilainya adalah 100. Oke, kegiatan selanjutnya Pak Arif ingin anak-anak berdiskusi ya. Tadi sudah mengamati video, sudah belajar bagaimana artinya ya.
sudah hafal dengan surat Al-Fil, bersama-sama sudah membacanya dengan bagus. Nah, sekarang kalian ingin tahu apa makna surat Al-Fil. Satu, yang pertama, apa yang kamu ketahui dari surat Al-Fil itu? Yang kedua, apa makna surat Al-Fil? Ya, akan kalian perhatikan, silahkan didiskusikan bersama dengan kelompoknya. Oke? Sudah selesai diskusinya anak-anak ya? Sudah selesai? Sudah semuanya? Nah, Pak Arif ingin anak-anak semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tapi sebelumnya Pak Arif mau ngetes dulu. Anak-anak sudah punya yel-yel masing-masing kelompok ya? Sudah? Nah, coba saya tes dulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 1 siapa yang akan mewakili untuk maju? Ini, oke, silakan maju. Ini. Ulangi, keras biar semuanya dengar. Satu, surat Al-Fil menceritakan pasukan bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah yang dipimpin oleh Abraha. Nanti surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Oke, bisa masuk. Dua, surat Al-Fil mengandung makna kita tidak boleh sewenang-wenang dan berbuat jahat karena semua akan mendapatkan balasan dari Allah. Oke, sudah bagus. Berarti surat Al-Fil ada maknanya, jadi kita tidak boleh sewenang-wenang. Kita nggak boleh berbuat jahat karena apa tadi? Karena apa? Semua akan mendapatkan balasan dari Allah. Bagus, tepuk tangan. Kelompok 2, silakan. Ayo, siapa belakangnya? Oke, silakan Aurel. Satu, surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah namun digagalkan oleh burung ababil. Ya, karena sama isinya. Yang kedua. Dua, surat Al-Fil menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala makhluk. Ya, berarti Allah punya kuasa terhadap segala makhluk. Itu maksudnya apa? Oh, pasukan gajah begitu besarnya kalah cuma lawan apa ada? Lawan apa anak? Burung apa? Gajah kalah dengan burung. Itu kan kalau bukan karena kuasanya Allah tidak akan terjadi. Pinter. Nomor 2 itu ulang nomor 2. Seperti biasa setelah berdiskusi, nah
Ini waktunya untuk menilai temannya masing-masing. Tadi kompak apa tidak? Mau diajak diskusi atau tidak? Mau diajak kerjasama atau tidak? Nah, ini ada rubrik dari Pak Arif untuk penilaian sikap teman satu kelompok kalian. Coba nanti dinilai ya, teman kalian yang A menilai B. Jadi misalkan ini Aurel berarti menilai ya menilai Vanessa menilai Syifa menilai Ali berarti menilai Aurel. paham ya? Ini juga sama huruf ya. Dia menilai Jenny menilai Muklis menilai Devina menilai VJ menilai ya. Jadi seperti itu. Sudah dipahami? Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, aku bukan semuanya di sini. Anak-anak, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya Pak? Siapa dulu? Saya Pak. Ya, Pak. Kenapa Raja Abdullah hanya ingin menghancurkan Ka'bah dan tidak menghancurkan kota Mekah seluruhnya? Oh, kenapa Raja Abraham hanya ingin menghancurkan Ka'bah, tidak menghancurkan kota Mekah? Tadi di video kan ada tuh ya. Itu padahal ada unta-unta banyak, ada orang-orang juga banyak. Tapi Abraham tidak tertarik dengan semua itu. Abraham hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena Abraham iri, ya. Dia sudah membangun tempat ibadah yang bagus, mewah, tapi tidak ada yang datang. Tapi Ka'bah yang cuma batu berbentuk seperti itu, banyak orang datang berbondong-bondong. Nah, itu berarti apa? Abraham punya sifat iri, ya. Apa kemarin sudah ada kan? Iri, jadi dengki, jadi tidak mau melihat orang lain lebih sukses dari dia. Akhirnya apa? Dia ingin menyerang Ka'bah. Dia tidak berminat untuk menghancurkan rakyatnya, tidak berminat menghancurkan Mekah, tidak, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Ya tadi dia sudah membangun tempat ibadah, tapi tidak ada yang datang. Tapi di Ka'bah cuma bangunan batu, tapi banyak yang datang. Itu cuma kuncinya ada pada itu ya. Paham tadi? Oke. Coba yang lain, yang mau bertanya silakan. Pak, dolim itu apa? Bagus sakit sekali dari Devina. Ayo, ada yang tahu dolim itu apa? Tidak ada. Dolim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi sesuatu yang bukan semestinya. Dolim itu kebalikan dari adil. Jadi dolim itu kebalikan dari adil. Jadi berikutnya, setelah menilai teman-teman sekitar sampai kalian, ya kan? Sekarang Pak Arif ingin tahu bagaimana pemahaman anak-anak terkait dengan materi ini tadi. Ya, coba nanti Pak Arif akan memberikan instrumen penilaian. Jadi untuk soal ini dijawab individu, bukan dijawab kelompok ya, tapi dijawab individu. Jadi setiap anak mengerjakan sendiri-sendiri. Supaya apa? Supaya Pak Arif tahu bagaimana kemampuan anak-anak secara ini. Jadi mengerti? Mulai kerjakan sekarang. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, sudah kumpulkan semuanya. Untuk tugas minggu depan, Pak Arif ingin anak-anak membuat video, ya. Video tentang apa? Video menghafalkan
Surat Al-Fil. Surat Al-Fil. Nanti di video yang bagus ya, di video yang bagus nanti dikirimkan ke grup WA kelas kalian. Ini akan dilempari terakhir minggu depan sebelum kegiatan pembelajaran minggu depan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua sudah melaksanakan kegiatan inti semuanya. Sekarang kita waktunya untuk menyimpulkan apa yang sudah anak-anak dapat dari kegiatan pada pagi hari ini. Ayo coba, apa yang kita pelajari hari ini apa? Apa? Surat Al-Fil. Ayo coba disimpulkan apa aja Al-Fil. Coba Devina apa? Nah, surat Al-Fil ada 5 ayat, betul. Terus Devi, ya. Iya, surat Al-Fil turun di kota Makkah. Apa lagi coba yang lain? Mengisahkan tentang pasukan gajah, Pak. Ya, pasukan gajah, betul sekali Ali. Apa lagi? Ayo. Pasukan gajah hancur, ya betul sekali Aurel. Ayo. Kenapa kok hancur? Karena apa? Ya. Apa? Dan hancur karena apa? Dikalahkan oleh burung ababil. Itu dilempari dengan apa? Tanah liat panas. Jadi coba surat Al-Fil tadi ada di urutan keberapa? 105 dalam wah pintar sekali, tepuk tangan. Berarti anak-anak semuanya sudah paham terkait dengan materi surat Al-Fil. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini sudah selesai kegiatan. Coba ada kesan-kesan anak-anak kegiatan ini bagaimana? Enak atau tidak enak, atau mungkin ada yang mau memberikan saran? Silakan. Apa? Siapa enggak? Atau begini, kalau anak-anak takut, Pak Arif sudah menyiapkan refleksi. Ya, nanti silakan ditulis. Kalau anak-anak takut, nanti saya malu dengan teman-teman, nggak apa-apa. Nanti ini bisa anak-anak sampaikan. Nanti bisa anak-anak tulis di itu refleksi ya, silakan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Nanti bisa sambil mencari-cari materi terkait iman kepada malaikat ya. Sementara itu dulu dari Pak Arif. Oh iya, Pak Arif mau pesan ya, karena ini masih pandemi, jadi tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan. Kita berdoa semoga pandemi segera berakhir, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Silakan alat tulisnya bisa dimasukkan ke kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas bisa memimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Hormat pada guru. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya akhiri sekian. Jika ada kesalahan Pak Arif minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum